Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan. Di video kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara pengelasan pada besi hulu tipis agar mengurangi risiko bolong ya. Tentunya di video sebelumnya juga saya sudah bahas tentang beberapa tipe kawat las yang disarankan untuk besi-besi tipis ya teman-teman. Silahkan cek video sebelumnya. Oke teman-teman, langsung kita ke pembahasan yang pertama. Oke, jadi yang pertama di sini teman-teman untuk pengelasan besi entah itu tipis atau tebal, di sini yang kita sesuaikan adalah volume dari volume ampere dari mesin las teman-teman ya. Jadi semakin tipis besi yang kita las, tentunya kita akan sesuaikan juga untuk ampere yang lebih rendah. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan kawat mesin las yang 160, silakan teman-teman bisa 160 ampere maksudnya ya, atau yang 900 silakan teman-teman atur ampernya pada angka 50 atau 55 atau 60 lah teman-teman ya untuk pengelasan besi tipis. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan mesin las yang 450 watt ya, mungkin untuk angkanya di sini tertera 1, 2, 3 ya, mungkin untuk ampernya tidak sama seperti penggunaan pada 900. Nanti untuk teman-teman yang menggunakan 450 watt nanti gunakan pada angka 3 teman-teman ya, ke bawah. Jadi kalau misalkan angka 3 masih bolong saja, berarti teman-teman kurangi lagi untuk ampernya. Dan tips yang kedua adalah penggunaan elektroda yang ketebalan 2,0 teman-teman ya. Contohnya seperti RD460 atau RD260 yang ukurannya 2,0 kali 33. Jadi tentunya karena di sini ketebalan dari kawat las 460 atau 260 ini agak tipis, jadi sedikit aman untuk pengelasan bahan tipis teman-teman. Jadi sedikit berbeda ya kalau misalkan kita gunakan kawat las yang besar, tentunya nanti ampere yang dibutuhkan juga akan lebih besar, dan tentunya arus listrik yang dibutuhkan juga akan lebih besar, dan tentunya itu akan berisiko bolong lebih tinggi teman-teman ya. Jadi saranin sini teman-teman pakai elektroda yang ukuran 2,0 ya. Dan jadinya saran saya teman-teman untuk pengelasan besi yang ketebalannya 1 mili ke bawah sebaiknya gunakan seperti yang saya bilang tadi RD460 ya, atau yang ketebalan 2,0 ya. Dan tips yang ketiga adalah usahakan potongan besi yang akan kita sambung atau yang kita las benar-benar persisi. Jadi setiap sisi dari besi itu benar-benar bersih. Jadi kalau misalkan kita potong benar-benar persisi juga tentu resiko bolong akan sedikit kurang teman-teman ya. Jadi karena persisi potongannya tentu besi akan kita sambung itu menjadi rapat dan resiko bolong juga akan semakin tipis. Jadi usahakan teman-teman potong benar-benar terpotong dengan persisi atau gunakan siku supaya potongan benar-benar aman. Dan tips yang keempat teman-teman hampir sama ya, benar di video sebelumnya sudah kita sebutkan juga seperti video terakhir yang saya upload. Jadi sini yang cukup berpengaruh adalah ritme dari pengelasan teman-teman. Jadi untuk besi tipis tentunya sini kita gunakan ritme pengelasan yang lebih cepat, karena semakin lama kita menekan kawat las tentu resiko bolong pada besi tipis juga akan semakin rentan. Jadi gunakan ritme yang lebih cepat teman-teman ya untuk besi tipis. Tentunya kalau misalnya kita besi yang kita las itu agak tebal, kita bisa sedikit lenggang ya atau lebih lama untuk pengelasannya. Jadi kita bisa mengatur ritme lebih lama untuk pengelasan besi yang tebal. Tapi untuk pengelasan besi yang tipis sebaiknya ritme atau alur las turun naiknya itu dipercepat aja. Yang kelima adalah refleks ya teman-teman. Jadi refleks ini sendiri tentunya di sini kita sudah semakin sensitif ya dengan media pengelasan yang kita lakukan, entah itu dengan elektroda ataupun besi yang kita las.
Artinya untuk refleks ini karena jam terbang ataupun kita sudah semakin sering untuk latihan dan kita sudah mulai mengenal seperti apa medan yang akan kita hadapi ya pada saat pengelasannya. Jadi untuk refleks ini sendiri di sini kita sudah mulai seperti yang saya katakan tadi, kita sudah mulai sensitif dengan bahan, dengan media, dengan alat yang kita gunakannya. Jadi semakin tinggi jam terbang teman-teman, tentu teman-teman semakin mengenali seperti apa kondisi yang teman hadapi. Dan tips yang keenam teman-teman, jika teman-teman harus menggunakan kawat tambal ya ketika terjadi bolong atau ketika teman-teman ingin menyambung dua permukaan dari besi yang tipis, usahakan kawat tambal yang teman-teman gunakan itu sama besar dengan kawat las yang teman-teman gunakan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman gunakan yang ukuran 2,0, usahakan kawat las atau bagian dalam dari kawat las 2,0 itu sesuai dengan kawat tambal yang teman-teman gunakan. Jadi kawat tambal yang sesuai dengan besar kawat las yang kita gunakan itu semakin lebih mudah atau lebih cepat pada saat penambalan. Nah, jadi kalau misalkan penggunaan yang sedikit, teman-teman sebaiknya teman-teman gunakan kawat las yang kalian pakai, tinggal buang aja lapisan terluarnya seperti yang ada di gambar ini. Jadi teman-teman tinggal buang bagian terluar dan teman-teman bisa gunakan. Oke teman-teman, semoga sharing kita di video kali ini bermanfaat buat kita semua. Jadi untuk teman-teman yang punya kritik, saran, pertanyaan, silahkan di kolom komentar aja. Nah, buat teman-teman yang baru buka video ini, silahkan kalau misalkan mau tetap ikutan sharing bersama kami di sini kolom komentar, silahkan kalian klik like, subscribe, dan tanda loncengnya untuk video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman juga di video selanjutnya saya akan adakan live streaming untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, silahkan taruh aja ya. Nanti saya akan adakan live streaming untuk teman-teman. Oke, jangan lupa belajar bareng di sini dengan kami. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.